Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedriani dari kelas 92C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi manajemen bisnis dengan judul Integrasi Organisasi Bisnis, Struktur Bisnis, Manajemen SDM, Pemasaran, dan Digital Marketing. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Tujuan untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan dapat dikelola dengan baik melalui penerapan organisasi bisnis, struktur bisnis, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, dan digital marketing. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa seluruh materi tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan kinerja serta daya saing perusahaan. Presentasi ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menjelaskan konsep organisasi bisnis, memahami struktur bisnis dalam perusahaan, menjelaskan fungsi manajemen SDM, memahami konsep pemasaran, menjelaskan penerapan digital, dan menghubungkan seluruh materi dalam pengelolaan bisnis. Secara umum, materi yang akan saya bahas saling berhubungan. Sebuah perusahaan memerlukan organisasi yang baik agar setiap orang mengetahui tugasnya masing-masing. Setelah itu diperlukan struktur bisnis yang jelas supaya pembagian wewenang lebih teratur. Di sini ada peta konsep. Yang pertama ada organisasi bisnis, struktur bisnis, dan peningkatan penjualan dan daya saing. Kelima materi tersebut bertujuan dan tidak dapat dipisahkan. Organisasi bisnis menjadi dasar pembagian pekerjaan di perusahaan. Struktur bisnis mengatur hubungan kerja dan tanggung jawab setiap bagian. Setelah itu, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar setiap pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal. Materi pertama adalah organisasi bisnis. Pengertian organisasi bisnis sendiri adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap anggota memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya sehingga seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan terarah. Kemudian ada fungsi organisasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membagi tugas sesuai kemampuan. Setiap karyawan memperoleh pekerjaan sesuai keahlian yang dimiliki sehingga karyawan dapat melakukannya secara efektif. Yang kedua, untuk mempermudah koordinasi. Dengan adanya koordinasi, komunikasi antar bagian menjadi lebih mudah sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Yang ketiga, menentukan wewenang dan tanggung jawab. Organisasi menjelaskan siapa yang berhak mengambil keputusan dan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Yang keempat, membantu perusahaan mencapai tujuan. Melalui kerjasama yang baik, seluruh anggota organisasi dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun contohnya yaitu dalam sebuah perusahaan terdapat bagian produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Semua bagian memiliki tugas yang berbeda tapi saling bekerja sama untuk mencapai target perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu struktur bisnis. Struktur bisnis adalah susunan jabatan atau pembagian posisi dalam sebuah perusahaan yang menunjukkan hubungan kerja, wewenang, dan tanggung jawab. Di struktur bisnis sendiri ada jenis strukturnya. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur ini membagi anggota berdasarkan fungsi pekerjaan seperti bagian produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Jenis struktur ini banyak digunakan untuk membagi tugasnya dengan jelas sesuai dengan keahlian masing-masing. Lalu yang kedua, struktur divisional. Struktur divisional membagi perusahaan berdasarkan produk, wilayah, atau kelompok pelanggan. Setiap divisi memiliki anggota terhadap kegiatan operasionalnya sendiri, sehingga lebih mudah menyesuaikan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga ada struktur matriks. Struktur matriks merupakan gabungan antara struktur fungsional dan struktur proyek. Dalam struktur ini, seorang karyawan dapat bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan sesuai dengan proyek yang dikerjakan.
Lalu yang terakhir ada manfaatnya. Yang pertama untuk memperjelas pembagian tugas, yang kedua itu untuk mempermudah komunikasi, yang ketiga untuk mempercepat pengambilan Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia yang sering disebut dengan SDM. Manajemen SDM sendiri yaitu proses mengelola tenaga kerja mulai dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan, hingga penilaian kinerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai. SDM menjadi aset penting karena keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh kualitas karyawannya sendiri. SDM sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu rekrutmen, yaitu proses mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu sendiri bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif. Sementara itu, pengembangan dilakukan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Yang ketiga, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur hasil kerja karyawan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam memberikan penghargaan, promosi jabatan, maupun evaluasi terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, ada motivasi diberikan kepada karyawan agar karyawan itu tetap semangat, disiplin, dan memiliki komitmen dalam bekerja. Bentuk motivasi sendiri berupa penghargaan, kesempatan mengembangkan karir, maupun lingkungan kerja yang nyaman. Untuk yang terakhir ada kompensasi. Kompensasi bisa seperti balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi bisa berupa gaji, bonus, tunjangan, maupun fasilitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Ada contohnya pula seperti perusahaan memberikan pelatihan digital pada karyawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan. Materi berikutnya adalah pemasaran dan digital marketing. Pemasaran merupakan kegiatan memperkenalkan dan menawarkan dan menyalurkan produk kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian, digital marketing adalah strategi pemasaran digital dan internet. Manfaatnya sendiri yang pertama yaitu menjangkau konsumen lebih luas, yang kedua biaya promosi lebih hemat, yang ketiga mempermudah komunikasi dengan pelanggan, dan yang keempat meningkatkan peluang penjualan. Kemudian ada strategi STP. Yang pertama, segmentasi, membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan usia, kebutuhan, lokasi, atau karakteristik konsumen. Yang kedua, targeting, menentukan kelompok konsumen yang akan menjadi sasaran utama pemasaran agar promosi lebih efektif. Yang ketiga, ada positioning, membangun citra produk agar memiliki keunggulan yang mudah diingat oleh konsumen dibanding produk lain. Kemudian marketing mix atau 4P. Yang pertama itu ada produk, seperti menawarkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua itu menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk dan daya beli target pasar. Yang ketiga ada flash, menentukan saluran distribusi agar mudah diperoleh konsumen. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi, dilakukan melalui iklan, media sosial, diskon, atau kegiatan pemasaran lainnya untuk menarik minat konsumen. Setelah membahas seluruh materi, kita bisa melihat bahwa semua pembahasan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan SDM dan pemasaran sendiri, yang pertama yaitu keberhasilan pemasaran tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia. SDM memiliki keterampilan dan kreativitas yang mudah untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Sebaliknya, jika SDM kurang memiliki kemampuan, maka promosi yang dilakukan tidak akan maksimal produknya. Oleh karena itu, pelatihan karyawan menjadi salah satu investasi penting bagi perusahaan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang telah dibahas. Misalnya terdapat UMKM yang menjual keripik pisang. Produk yang dijual sebenarnya memiliki kualitas yang baik, tetapi penjualannya terus menurun. Setelah dianalisis, diketahui bahwa promosi masih dilakukan secara konvensional sehingga jangkauan pemasarannya sangat terbatas. Kasus ini menunjukkan bahwa kualitas produk saja belum cukup, perusahaan juga harus didukung oleh strategi pemasaran dan pengelolaan bisnis yang baik. Berdasarkan studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya berasal dari pemasaran, tetapi juga dari pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Pembagian tugas dalam organisasi belum berjalan dengan baik sehingga promosi dilakukan secara maksimal. Selain itu, karyawan juga belum memiliki kemampuan dalam digital marketing sehingga promosi melalui digital belum dimanfaatkan. Perusahaan juga belum menerapkan STP maupun marketing mix secara optimal. Akibatnya target pasar belum jelas dan strategi pemasaran menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan pada beberapa aspek agar mampu meningkatkan penjualan dan menghadapi persaingan bisnis. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, tentu perusahaan perlu menentukan solusi yang tepat agar usahanya dapat berkembang. Beberapa solusi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu menyusun struktur organisasi yang lebih jelas, memberikan pelatihan digital pada karyawan, menentukan target pasar menggunakan strategi STP, memanfaatkan Instagram, TikTok, dan Marketplace, melakukan evaluasi strategi pemasaran secara bersaing. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualan sekaligus memperkuat daya saing. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya atau didiskusikan terkait materi yang telah saya jelaskan, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya mau tanya, menurutmu kenapa perusahaan yang produknya bagus tetap bisa kalah bersaing dengan perusahaan yang lain? Baik, menurut saya kualitas produk memang penting, tetapi itu saja belum cukup. Perusahaan juga harus memiliki strategi pemasaran yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta mampu memanfaatkan media sosial untuk promosi. Jika semua aspek tersebut berjalan dengan baik, peluang perusahaan untuk berkembang akan semakin besar. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya pertanyaannya, kalau sebuah UMKM baru memulai usaha dari modalnya terbatas, strategi apa yang paling cocok diterapkan terlebih dahulu? Terima kasih. Untuk langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menentukan target pasar yang jelas, kemudian memanfaatkan media sosial seperti Instagram atau TikTok sebagai sarana promosi karena biaya relatif murah. Selain itu, pelayanan kepada pelanggan juga harus dijaga agar mereka mau membeli kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Cukup. Terima kasih. Di penutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan jika organisasi bisnis, struktur bisnis, manajemen SDM, pemasaran, dan digital marketing merupakan bagian yang saling mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola seluruh aspek tersebut dengan baik akan lebih mudah meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta menghadapi persaingan bisnis di era digital. Dan terakhir, ada referensinya. Saya mengambil dari modul manajemen bisnis. Yang kedua, modul digital marketing strategi. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sama-sama.